entah kenapa kan dari dulu di kepala gue tuh prinsipnya kayak fake it until you make it gitu loh. Misalnya dulu ngerjain web series atau short film branded content gitu pendek, tapi kita udah nge-treat itu secara packaging tuh seolah-olah itu kayak feature film yang beneran dirilis masif gitu loh. Buat Studio Antelope maksudnya harapan aku ya tahun depan tuh lebih banyak ngerjain film dan juga series gitu, karena ya kemarin kan kayak tahun lalu udah film, tahun ini udah series, tahun depan adalah film dan series. Salah satunya kan sebenarnya gue kayak cabut dari sosial media, diet medsos, maksudnya juga itu kan hiruk pikuk banget di sosial media gitu kan ya, jadi kayak menjauhi distraksi itu, terus fokus lagi sebagai karir gue sebagai director, kayak nextnya mau yang mana. Oke, balik lagi di podcast Pulang Ngantor. Akhirnya isi podcast lagi. Oke, jadi di podcast Pulang Ngantor kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal apa aja sih yang dicapai Antelop selama 2022. Oke, jadi kita udah kehadiran ada Kak Jason, Kak Flo sebagai pemilik dan penggaji kita semua. Oke, dan ada Livia, sosok apa ya? Sosok penanya. Ada produser. Oke. Tapi di Antelop memang jabatan kan jabatan aja ya, nggak ini juga, Iya. nggak penting juga lah gitu jabatan. Iya. Cuma nama doang buat di kartu nama. Oh, Iya kan makanya kadang produser kadang bukan produser ya. Iya. kalau dalam kasus lo apa nih? Oke, kita langsung mulai aja dari pertanyaan pertama ya. Jadi secara perusahaan pasti kan di awal tahun udah punya target-target project tertentu yang ingin dicapai di tahun ini kan. Nah, kalau sejauh yang udah berjalan menjelang tahun berganti ini, gimana tuh review agenda-agenda yang udah ditetapin di tahun lalu dan berjalan sekarang tuh gimana gitu? Iya. Boleh mulai dari Kak Flo mungkin. Oke, boleh. Banyak sih pastinya, cuman mungkin highlight tahun ini ya, apa ya pencapaian kita ngerjain series sih. Soalnya kayak tahun lalu kan ngerjain film gitu, satu film dirilis di bioskop. Nah, habis film tuh emang nextnya apa ya, challenge baru gitu. Pasti kan setiap tahun pengen ada challenge baru gitu kan. Terus ngerjain series sih, karena emang dari dulu tuh aku suka banget nonton series. Kayak entah series Korea, series dari US, dari Europe tuh aku suka lah nontonin gitu. Macem-macem yang ada di OTT. Jadi kayak penasaran banget sih gimana ya rasanya ngerjain series dan apa sih bedanya sama ngerjain film gitu. Terus kebetulan tahun ini emang kita diajakin sama Base Entertainment buat ngerjain series Drama Ratu Drama yang aku harap teman-teman semua udah nonton, ada di video, udah tayang. Itu sih ngerjain series itu ternyata kayak cukup hal baru buat kita dan jadi goals dan ternyata berhasil tercapai gitu. Jadi belajar banyak banget gitu. Kayak aku rasa ini jadi pintu masuk kita menuju series sih ke depannya, itu harapan kita lah. Karena rencana tahun depan adalah kita akan produksi series lagi Jadi gitu. short form udah, Iya, film feature udah, film. series udah. Bener, itulah. Ya nanti pasti rencananya pingin ya film sama short pasti akan tetap dibikin, tapi series salah satu hal yang menarik gitu. Kayak kita rasa apalagi ini mulai banyak banget kan kalau kita lihat OTT ya streaming platform, entah itu yang dari luar entah itu lokal tuh semuanya sekarang produksi series gitu. Jadi kita pingin Studio Antelope ikut andil juga lah dalam mengerjakan series itu gitu. Oke, DRD tuh bisa dibilang di lini masa tuh sering banget dibahas dan banyak orang yang suka banget gitu kan, gila gitu, kayak ternyata ada series yang sinema ini gitu kan. Series yang sinema ini, wah itu pujian banget sih. Pujian banget, iya maksudnya kayak wah sinematik ternyata series tuh bisa ya di level seperti itu. Nah kalau dari sisi Studio Antelope sendiri selama pengerjaan gitu dan sejauh ini melihat respon-responnya tuh gimana tuh? Respon-respon dari penonton gitu. Sebelum sampai respon penonton mungkin ya itu kita kan ya pengerjaannya kita sama Aco kan direkturnya gitu ya. Dan kita bukan pertama kali kerja sama Aco sebenarnya. Dulu kita pernah ngerjain buat branded content gitu lah, short form gitu. Dan jauh sebelum itu sebenarnya pas ketemu Aco di waktu itu, terus pas bikin short form itu, dan waktu itu kan Quarantine Tales juga bareng sama Aco. Kita udah ngeliat kayak ini orang emang punya cara dia ngelihat dunia ini unik banget gitu. Jadi pas kayaknya ceritanya pas banget sama Aco gitu DRD, karena dia juga anaknya sutradara sinetron, jadi dia paham banget dunia yang diceritakan di dalamnya gitu. Jadi ya cara dia memotret angle di dalam DRD kita juga wah ini unik banget sih, maksudnya anak si Aco ini. Jadi kayak salah satu highlight inilah kayak kerjasama yang cukup seru gitu bareng Aco gitu. Dan kalau ngelihat reaksinya ya mungkin karena itu juga ya, maksudnya reaksinya kan kemarin kalau dibaca mungkin highlightnya lebih banyak, kayak ya banyak yang ngomongin soal
ya dunia kerja, persyutingan sehat yang sebenarnya adalah concern kita juga gitu. Dan jadi ya kayaknya at least kita pengen gitu kan, maksudnya setiap karya bisa resonance ke orang gitu, dengan ke penonton dengan caranya masing-masing gitu. Dan ini ya pas banget lah ceritanya bisa nyampe ke penonton dengan kayak gitu. Iya, mungkin secara selain pastinya statement yang mau dibicarakan dari filmnya gitu, secara kalau yang mungkin bikin aku happy sama Project DRD ini sih, secara tone mungkin sangat fresh dan menarik juga gitu kan. Kayak ada unsur komedinya yang kayak cukup bikin ngakak lah orang-orang buat nonton itu. Tapi selain itu tetap ada sisi emosionalnya, tetap ada gitu. Jadi itu sih mungkin mengcombine itu kan juga bukan sesuatu yang mudah ya. Tapi kayak di sini Aco berhasil mengcombine itu. Jadi kayak secara drama masih bisa didapatkan, tapi komedinya juga masih bisa bikin ngakak gitu. Itu yang kayak salah satu hal yang fresh lah mungkin buat di series di Indonesia gitu. Oke. Salah satu series yang fresh ya. Iya. Dan tahun ini kan ada banyak series-series fresh lain gitu. Boleh diceritakan salah satunya? Waduh, kalau yang gitu. Yang ke depannya. Enggak, yang tahun ini juga. Oh, yang tahun ini juga. Kan, Ada sih branded content tapi short form itu salah satunya kan Healing Trip yang kemarin baru. Tahun ini kita ngerilis 2 web series sebenarnya. Oke. Iya. Jumpa sama Healing Trip yang dua-duanya bekerja sama sama Juru Foundation Siap Darling. Nah itu yang Healing Trip itu tadi salah satu bucket list lah, bisa syuting. Kita pengen banget syuting bikin sesuatu gitu di Bali gitu, yang emang kayak kita udah sering ke Bali. Terus yang Jumpa juga sama, salah satu bucket list karena dari dulu udah naksir banget sama Dieng yang tapi kok belum bisa syuting ke sana. Jadi kayak dua tempat yang emang kita pengen banget syuting gitu di situ gitu. Thank you Siap Darling. Yes. Itu Sudah project-project 2 kali Iya, kita jalan-jalan. itu sih yang highlightnya. ketiga mau kemana? Labuan Bajo kan? Diaminin aja. Cuman itu sih salah satu hal yang mungkin jadi goals kita juga lah. Kita pingin kayak syuting tuh gak cuma di Jakarta, tapi di kota-kota lain juga gitu. Karena kita yakin di Indonesia nih banyak banget tempat menarik buat dieksplor gitu. Jadi ya tahun ini dapat kesempatan syuting di Dieng dan juga di Bali, itu salah satu hal yang kayak salah satu goals kita dan juga berhasil gitu. Nah itu apa ya? Syuting di Dieng dan Bali itu kira-kira tantangannya apa aja sih yang dialami waktu itu, dan apa menyenangkannya waktu syuting di Dieng dan Bali, yang mana itu tempat yang itu 2 cuaca yang berbeda sekali ya. Dan drastis. Di Dieng itu bisa 0 sampai 5 sampai 10 derajat lah ya. Enggak sampai 0. Iya. Di Bali bisa sampai 30 sampai 35 36 derajat gitu. Bener sih. Dua itu yang paling challenging gitu. Mungkin Livia bisa jawab juga. Iya, dia pasti punya banyak concern soal challenge. Kalau challenge teknis gitu, misalnya kayak kalau dia kan secara jarak kita pakai jalur darat, itu tuh secara teknis logistiknya juga udah Gunung. beda ya. Terus kayak lewatin gunung, maksudnya Medannya juga kesana tuh nggak semudah itu kan, ke daerah Jawa kan. Selain dari segi jarak, segi apa lagi, misalnya cuaca gitu gimana? Cuaca dia yang jujur lebih ekstrim jauh dari Bali sih. Maksud gue mendingan kayak di Bali panas gitu ya. Tapi syuting gue lancar daripada bajunya kan anak pantai. Oh ya. Iya, aku anaknya beach banget guys. Beach ya. Apa sih? Beach party. Kenapa dia? Ya dia itu dingin banget. Jadi tiap hari itu cuacanya nggak terpredik gitu. Terus bisa yang maksudnya kasihan juga kru kan, kita mostly outdoor gitu ya, syuting itu bener-bener outdoor candi. Dan hampir tiap hari hujan, udah hujan dingin. Jadi udah kayak berasanya gue kayak nggak berasa di Indonesia sih itu, kayak gimana tuh? Kayak nggak tahu, dingin banget ya pokoknya. Badan rontok lah ya. Iya, badan gue rontok sih. Ngilu-ngilu gitu karena Dingin kedinginan. banget, iya dingin banget. Jadi kayak itu kacau banget sih, kayak cuacanya ekstrim banget. Tapi untungnya bagus banget ya. Tapi untungnya bagus, worth banget scene-scene-nya sebenarnya gitu untuk di Dieng. Gitu. Gimana? Ada tempat favorit gak yang selama syuting di Dieng itu di mananya dan kenapa gitu? Itu lokasinya. sih Danau ya, apa Danau? Telaga Warna. Itu paling bagus sih menurut gue. Kenapa? Bagus banget. Otherworldly ya mungkin ya, kayak nggak di dunia ini gitu, bagus banget. Dan bagus deh, kayak fantasi, kayak anime. Gue bisa soalnya warnanya juga bagus kan. Dia kayak ada danau kembar gitu, 2 yang warnanya tuh beda gitu. Bagus gitu. Terus sama selain danaunya itu ada hutan-hutan kecil di sekitarnya yang juga bagus banget gitu. Banyak kita pakai buat scene-scene-nya, hutan-hutannya itu. Jadi kayak menarik banget sih landscape-nya di Dieng.
Buat yang penasaran gambarannya kayak gimana bisa tonton di link trip lagi. Bukan, Jumpa. Oh ya, Jumpa. ya, progresnya juga sama aja. Kalau kalian Iya, Jumpa aja ya. Ya, kalau Bali Nah, healing Healing trip. trip. Nah, kalau Bali gimana? Kondisi persyutingan di Bali ini. Kalau Bali secara cuaca sebenarnya emang ya panas tapi Iya, masih oke lah. oke. Terus Maksudnya kita luck banget gak hujan. Waktu Iya, di Bali enak itu banget lagi, hujan. iya. Sama mungkin secara logistik Bali udah lebih enak buat syuting lah ya, Iya, karena bener-bener. krunya udah ada kru yang tinggal di sana gitu. kayak- Udah banyak lah, maksudnya kan mereka udah banyak yang orang syuting di Bali udah sering juga Bahkan kan. dari luar negeri tuh banyak banget Iya, yang udah sering syuting di syuting Bali. Jadi Jadi, kayak location Secara manager. logistik jauh lebih mudah lah. Iya, kayak beberapa kru-kru tuh kayak unit, location manager kita bisa dari Bali. Alat-alat juga beberapa dari Bali gitu. Walaupun beberapa kayak yang penting kayak kamera, alat gitu kita dari Jakarta. Cuma bisa combine lah kalau Bali gitu. Iya. Itu di pantai mana sih, Kak? Syutingnya itu? Pantai Gunung ini Gunung Gunung Payung. Payung, pantainya. Oke. Puranya juga pura Gunung Payung. Itu di daerah Uluwatu. 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 Daerah-daerah bawah lah selatan Bali gitu. Oke, Jadi oke. Uluwatu sebelahnya Gunung Payung gitu. waktu itu kenapa milih pantai itu tuh? Ada Paling bagus. secara Karena belum banyak dipakai juga sih sebenarnya. Kayak waktu itu kan ada beberapa pilihan. Jadi salah satunya yang akhirnya kita pilihan kita jatuh ke Gunung Payung karena belum sering dipakai lah. Kalau kayak Melasti gitu kan udah sering banget ya kan Atau nonton. Pandawa. Pandawa udah sering banget tuh dipakai syuting gitu, yang sementara Gunung Payung masih jarang dipakai tapi bagus banget sih pantainya. Jadi ya kita memutuskan ke sana gitu. Oke. Dan ya kalau pengen nonton si Tamarino main-main di pantai juga bisa tonton ya kali ini. Betul. Sita Fans Club. Ada project lain nggak selain dua web series ini? Jadi highlight kita di 2022 sebenarnya itu kan series sama web series. Jadi ada long format, ada short format. Iya. Nah, tapi selain itu sebenarnya branded content ya pastilah ya kita juga kerjain. ngerjain branded content. Tapi selain itu sebenarnya highlight kita adalah ngedevelop project-project buat 2023. Oke. Karena kan 2023 sebenarnya nanti ada podcastnya lagi kan ya buat Iya. itu. Cuma intinya Kita mungkin bisa. sekilasnya adalah kayak kita akan ngerjain series lagi pastinya. Nanti adalah di awal tahun yang akan kita kerjakan. Kemudian feature film, kita juga mengembangkan beberapa ide yang nanti tahun depan rencananya insya Allah juga akan Ada yang diproduce. Terus ya itu sih, jadi development juga kita lumayan banyak. Iya, Jalan. tahun ini kita lumayan, maksudnya selain tadi ya memproduksi series-series, kita banyak sih develop gitu yang mungkin akan diproduksi ya antara tahun depan atau Oke. tahun depannya lagi gitu. Berbagai genre. Oke, kita tunggu aja ya. Yes. Berarti kalau selama setahun ini berjalan ada pengalaman menarik selama melakukan project ya? Pengalaman yang spesifik misalnya menjumpai hal tertentu yang wah baru ngalamin saat itu gitu. Ada pengalaman yang unik gitu ya? Sama. Kalau gue sih nganggap ini bukannya spesifik ke project mungkin, tapi 2022 tuh gue. Oke. Jadi kan bukan sebagai pemilik PH aja, tapi sebagai director itu kan kayak dua path yang sebenarnya saling beririsan tapi ya berbeda gitu loh. Maksudnya karir lo sebagai director sama karir lo sebagai pemilik PH tuh bisa jadi berjalan beriringan tapi masing-masing gitu. Nah, di 2022 ini sebenarnya gue kayak lebih step back sebagai karir gue sebagai director gitu ya. Maksudnya kayak karena kan 2021, 2020 itu lumayan intens buat bikin Akhirat Love Story kan. Jadi 2022 tuh kayak berhenti sejenak dari intensitas itu gitu, terus akhirnya ngelihat ulang lah, maksudnya kayak nge-review apa yang udah dikerjakan di waktu di Akhirat Love Story, apa yang bisa di-improve gitu. Dan sebenarnya jadi kayak banyak belajar lagi sih di 2022 ini, kayak ngelihat nextnya kayak gimana sih. Salah satunya kan sebenarnya gue kayak cabut dari sosial media, diet medsos, maksudnya juga buat itu gitu loh. Kayak itu kan hiruk pikuk banget di sosial media gitu kan, karena ada yang ngomong ini, jadi kayak kadang gue nggak tahu gue mau ngapain gitu loh. Jadi kayak sekarang 2022 ini kayak apaan tuh? Ini namanya distraksi. Iya, pas banget lagi. Ini sengaja Ivan yang ngeset ini. Oh, buat distraksi. Iya. Distraksi sosial media guys. Ini jangan di-cut, ini contoh di sini. Iya, contoh distraksi yang tidak perlu ya. Ya, jadi ya, tadi sampai mana? Distraksi ya. Iya. Jadi kayak menjauhi distraksi itu, terus fokus lagi sebagai karir gue sebagai director, kayak nextnya mau yang mana. Karena waktu itu sebenarnya habis Akhirat Love Story ada banyak pilihan project gitu loh, mau ngerjain yang ini A, B, C, ada beberapa gitu, tapi
Ya di tahun 2022 ini gue memutuskan untuk gue kayaknya perlu kembali ke project pertama gue yang tadi harus jadi first feature itu loh, First Breath After Coma, dan ikut beberapa lab gitu. Dan waktu itu kan sebenarnya kayak gue ninggalin First Breath After Coma buat Akhirat A Love Story. Ya akhirnya meninggalkan beberapa kesempatan development gitu. Jadi kayak sekarang balik lagi ke situ sih, balik lagi buat mengembangkan si First Breath After Coma itu yang ya nggak tahu juga syutingnya mungkin tahun depan, kayak nggak di 2024 mungkin. Jadi ya itu sih kalau karir gue sebagai director gitu. Cuma kalau ya production company kadang juga harus kayak membuka topi dari director, terus memasang topi sebagai pemilik production company gitu. Ya. Ya salah satunya itu tadi, jadi mengembangkan ngedevelop beberapa cerita buat sebagai studio Antolop gitu, sebagai produser studio Antolop di 2023 dan seterusnya. Begitu. Tadi pertanyaannya yang dipelajari berarti ya? Ya, bisa bentuk apapun ya. Iya, sama sih. Kalau aku tuh emang dari awal, ya selain tadi mungkin Goals Game Project tuh aku tertarik banget abis Akhirat. Ya pasti banyak lah abis bikin film panjang pertama tuh kebuka semuanya apa ya, kayak ternyata masih merupakan kelemahan aku gitu. Jadi kayak tau lah gitu. Jadi mungkin menyadari. Dan aku tuh kayak kepingin banget ikutan development. Kayak udah bilang kayak, oh ya kayak harus deh ikutan coba development gitu. Dan makanya kemarin aku sama Jason sempet ikutan ini Full Circle Lab Philippines gitu. Itu lumayan banget sih, karena di sana tuh kita ngembangin tadi First Breath After Coma, dan kita tuh dapet script consultant dan juga kita dapet mentor produser gitu. Yang dua-duanya tuh bukan dari Indonesia. Jadi tuh sebenarnya kayak ngebuka cakrawala sih. Dan di situ kan kita ketemu sama orang-orang dari Southeast Asia. Jadi kayak ada yang dari Filipina, ada yang dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain. Jadi itu kayak ngebuka cakrawala banget buat melihat sesuatu tuh jadi lebih perspektif yang berbeda gitu dari yang mungkin biasanya kita lihat dari perspektif yang itu aja. Ini kita jadi ngelihat dari perspektif yang berbeda gitu, dan ternyata ngebantu banget sih dengan karena kan pas ketemu script consultant kayak jadi cara mengembangkan cerita tuh ada banyak cara nih yang kayak menarik banget gitu. Kita nggak bisa cuma ngandalin satu format, tapi ternyata banyak banget format-format buat mengembangkan cerita gitu. Terus sama sih dengan kayak ketemu mentor produser, jadi tahu aja opportunity buat nge-produce project tuh nggak cuma pakai cara yang A doang, tapi ada B, C, D, E, F, G gitu. Jadi kayak itu sih yang sebenarnya aku rasa sangat berguna gitu buat aku. Makanya next aku kayak tertarik banget buat ikutan another development buat project First Breath After Coma atau buat project-project lain gitu, karena ternyata kita bisa belajar banyak hal di situ. Jadi lebih ready aja sih pas film ini nanti mau diproduce, pasti kita udah jadi lebih ready gitu dengan bekal-bekal yang ada di ya semacam development atau lab gitu. Oke, berarti di tahun depan juga kemungkinan akan melakukan hal yang sama yang nyari. Iya pasti. Sebenarnya tuh tadinya mestinya kita akan pergi gitu di bulan November, tapi ya karena ada satu dan lain hal. Apa itu? Ada lah, gak bisa disebut, tapi pokoknya itu tertunda gitu. Jadi dan itu sih itu tertunda, tapi jadinya nanti kita akan ikut yang ya next year adalah opportunity lain gitu. Jadi pastinya kita akan ikutan development lagi sih buat project-project kita gitu. Oke. Kalau lu nih selama setahun berjalan ini lu belajar apa sih? Belajar apa? Apa yang lu dapetin selama hal baru gitu ya? Hal baru. Kalau gue kan sebagai produser di sini gitu, maksudnya kayak yang pasti kan tahun ini kita cukup banyak series ya, maksudnya, dan even sampai kayak apa ya, maksudnya untuk future project juga kayak akan banyak series gitu, lebih fokus ke sana gitu. Nah, di tahun ini kesempatan belajar banget sih, apalagi untuk series dan juga syuting luar kota ya. Oke. Dan selain itu juga mungkin ada hal-hal menarik juga sih yang dikerjain tahun ini gitu, kayak kan kita biasanya lebih kayak branded content yang short form kayak short film gitu kan. Tahun ini tuh kayak ada bonus-bonus hal-hal yang mungkin jarang kita kerjain kayak MV gitu, music video. Bonus-bonus kehidupan. Atau kemarin dapat kesempatan juga ini short film juga, cuman kayak ini case-nya agak beda karena kita bisa kerja sama community gitu kan, film community yang pas Samsung. Oh iya. Itu menarik. Dan pakai mobile phone. Mungkin itu kayak pengalaman pertama kita kan? Itu pengalaman pertama kita benar-benar pakai mobile phone. Itu salah satu goals Livia pengen syuting pakai mobile phone. Sangat pack ya kan. Itu maksudnya tahun ini ada kayak chance yang cukup unik lah bisa gue sebut gitu, kayak untuk project-projectnya ya.
gitu. Oke, memproduseri Reza Radian tuh gimana sih rasanya? Itu salah satu goals dia. Cuma Oh iya. gengsi aja. Ditaruh di LinkedIn lah. Iya, iya. Gimana tuh? Deg-degan ya, tapi apa ya maksudnya kayak Ganteng ya. nggak acting kan. Jadi actingnya Oke, mari kita potong dulu. Kan aja. Jangan. Dipotong buat di-share di TikTok. Buat di Instagram. Instagram Reels. Jadi ganteng nggak? Ganteng. Ganteng. Terpaksa gitu. Enggak dong. Kalau di project lain kira-kira ada pengalaman unik lagi nggak? Pengalaman Nah, unik kan lu bergelut dengan banyak artis besar nih tahun ini. tahun ini ya. Siapa lagi artis besar? Siapa lagi artis besar? Pevita Pierce. Mikir. Gak ada yang menarik lagi. Pevita. Iya kalau yang besar-besar, maksudnya kayak tahun ini kita udah cukup dapet chance bareng aktor dan aktris Indonesia yang ini sih, maksudnya sangat berbakat gitu menurut gue. Kayak ya salah satu kan kayak kalau di project series, kalau short film tadi kan ada Pevita Reza, dan itu case-nya bareng si Community itu kan, short film Community. Terus habis itu Ada di sana community-nya. oh iya. Terus Hai. itu kayak kalau series-series kita juga menarik ya, maksudnya kayak ada aktor dan aktris muda yang menurut gue berbakat, kayak misalnya Ajil Sita yang terakhir kan sama Healing Trip, terus ada Maizura, Omara. Oh jangan lupa snack series juga ya. Oh Snack iya, series. next series kita di wrap soalnya, maksudnya akhirnya selesai kita di awal tahun. Iya, quarter 1. 10 vertical short film ada di Snack Video. Dan itu kerja sama banyak kan emerging actors gitu, emerging directors juga yang kayak wah kece-kece sih. Iya. Dan kebetulan kita udah ngikutin karya-karya short film mereka sebelum kita ajak kan. Jadi emang Secara genre juga macam-macam banget. secara Iya. genre beragam. Jadi kayak ya itu seru sih salah satu. Seru. Sama akhirnya apa yang kemarin kita sempat ada ads, itu pertama kali juga sih kerja sama Mbak Oci ya, siapa? Butejo. Butejo, iya. Itu syuting apa tuh yang sama Itu Butejo? Udang ads ada. sih, Udang itu ada, ads, tapi iya. seru aja kayak. Soalnya kayak selama ini ngeliatin Butejo di YouTube gitu Iya, kan, terus lucu akhirnya bisa gitu. kerja bareng dan seru banget orangnya gitu. Dan ternyata emang lucu. Iya, lucu banget. banget. Lucu banget. Ah. Gitu. Ya tahun ini banyak gitu sih. Kayak sekarang harus balik nanya ke Aris ya. Iya sih. Oh, iya. Kalau Aris dari sosial media gitu, Iya. kayak Siap sih. mungkin kayak pencapaian apa yang kayak kamu rasa, pasti kamu juga punya goals kan di sosial Pasti. media gitu, atau kayak atau mungkin di podcast kamu berhasil kayak ngundang siapa, Ismail Basper gitu, atau Oke. siapa gitu yang kayak goals kamu lah gitu. Nah, jujur ya kalau dari segi pencapaian kan pertama tuh aku tahun ini bisa dibilang tuh baru kan. Dan awal-awal tuh proses adaptasinya agak kagok karena skala pekerjaanku dulu tuh nggak setinggi Antelop gitu. Antelop tuh kayak aku dari skala SD tuh tahu-tahu langsung megang S1 tuh kayak gitu. ketemu sama Jason Iskandar loh yang dulu kayak wah ngefans banget aku. Dulu ngefans sama Jason karena apa? Setiap ketemu director ngomong gitu. Iya sih. Iya aja. Emang Iya aja. Cuma template penjilat sih. Enggak, tapi beneran kayak aku inget banget di tahun berapa 2019 atau berapa aku datang ke JAV nonton Kak Jason dan Kak Flo waktu itu jadi pembicara Antep dan bener-bener kayak wah menarik juga magang di Antep dan bener-bener dari tahun itu aku kayak aku harus magang di Antep ya meskipun nggak keterima ya. Waktu itu hampir keterima, cuma lu nya yang nggak bisa ya. Iya. Kadang tuh kayak sesuatu yang tertunda tuh akan jadi lebih baik ke depannya gitu. Dan lebih baik kan Iya. jadi karyawan tetap kan. Iya. Ya itu sih dan jujur pengalaman pertama yang sangat-sangat menyenangkan banget karena ya itu benar-benar masih starstruck banget kayak ketemu artis-artis. Akhirnya podcast tuh dimulai kan gimana pun juga kan baru aku gitu kan. Waktu itu kayak mengundang beberapa orang dari Ismail Basbet, bahkan yang paling Rachel Amanda. iya yang paling bikin grogi tuh Rachel Amanda, bener-bener kayak aduh di kampung dulu nontonin dia disiksa-siksa kan. Iya kan sekarang kita udah sefrekuensi nih, kayaknya kita bisa di top deh. Kayak gitu dan benar-benar itu pengalaman yang menarik banget dan ya nggak tahu ya mungkin yang lebih berhak mereview kerja saya tuh ya Kak Jason dan Kak Flo, tapi aku jujur kayak Enggak lah, followers tuh di Antelope. iya juga. Hey. Jadi tolong puji-puji saya supaya saya ya itu dan sejauh ini sih secara hasil dari keragaman konten, dari segi capaian numerik kayak follower, engagement dan sebagainya sih aku sangat puas dan yang lebih puas lagi sih yang benar-benar kayaknya bakalan
agak susah didapatkan di perusahaan lain ya lingkungan yang sehat sih. Aku ngerasa kayak benar-benar punya ide apapun tuh ditampung dengan baik, diskusinya berjalan sangat sehat, dan aku punya teman-teman yang cukup suportif, dan ya kecuali dia. Livia kurang sportif apa? Jadi pasif aja, gak ada kontribusi apa. Jadi ya benar-benar pengalaman yang sangat menarik sekali dan menyenangkan sekali sih. Gitu sih kan. Naik gaji nih tadi. Memuji banget. Itu sih kan, dan benar-benar the best lah kalau Mantap. Tahu aja ini akhir tahun. Oke, balik lagi nih. Jadi sebagai penutup nih, kira-kira apa aja yang perlu diimprove dari tahun ini dan pengen dicapai di tahun depan? Kira-kira targetnya apa lagi sih? Tadi kan sempat udah disinggung, mungkin lebih bisa di komprehensifin lagi gitu target. Kalau gue pribadi sebenarnya bukan pribadi ya, tapi maksudnya misi atau mimpi bikin Antelope gitu kan sebenarnya itu kan menambah library atau keanekaragaman karya gitu. Dan kalau mau semakin beragam ya otomatis harus kerjasama sama lebih banyak lagi, lebih beragam lagi sutradara dan filmmakers, dan lebih beragam lagi actors dan ini sih talent-talent yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya itu sih di salah satunya sebenarnya pengen lebih banyak mengembangkan long format pastinya gitu kan. Kayak ya series sama feature film, makanya kenapa tahun ini kita lumayan menggenjot. Ayo kita develop terus gitu. Setiap minggu kalau bisa ada nemu sesuatu gitu yang baru gitu, dan itu harapannya nanti bisa kerjasama sama directors, filmmakers, actors gitu yang lebih beragam lagi gitu. Itu kalau ya tahun depan ya sebenarnya. Oke. Kalau dari sisi Kaflo sendiri? Sama sih, kalau buat studi Antelope maksudnya harapan aku ya tahun depan tuh lebih banyak ngerjain film dan juga series gitu. Karena ya kemarin kan kayak tahun lalu udah film, tahun ini udah series, tahun depan adalah film dan series. Ya, dan kalau bisa mungkin ya kita lihat aja lah seberapa banyak kita bisa mengerjakan, tapi ya pastinya maksudnya kita akan mungkin kita akan pelan-pelan gitu, karena kita pengen ngejagain ini juga kan, maksudnya karya yang kita bikin emang karya-karya yang emang personal dan punya statement yang penting gitu. Itu sih yang kayak salah satu goals aku juga gitu. Mungkin gak cuman menghibur, ya pasti kan orang bikin film sama series bagian dari inilah dunia entertainment gitu, tapi kalau bisa gak cuman menghibur, tapi emang ini tuh ngomongin sesuatu gitu, ini ada statementnya gitu ya, entah itu ngomongin ngebawa tentang social commentary atau ya syukur-syukur bisa punya social impact gitu. Itu sih harapan aku buat kedepannya, pastinya bikin lebih banyak lah. Aminin aja ya film dan series. Ya. Livia, ada Oh iya. target tahun depan? Ada menjodoh. Ini pertanyaan target atau yang dipelajari sih? Yang ini aja lah ya udah. Iya. Harapan. Kurang lebih sebenarnya sama kayak Ciblok aja, maksudnya kayak tapi kalau dari sisi media production gitu pinginnya kan tahun depan pinginnya ada film series, mungkin lebih banyak yang long form gitu, tapi gue pinginnya juga kalau bisa memang yang branded series dan short film tuh juga tetap jalan dan bisa beriringan gitu sih. Dan pinginnya memang lebih banyak storytelling di tahun depan untuk brandednya juga. Gitu. Ya itu karena emang ini ya, maksudnya kita kan emang dari awal filmmakers gitu, jadi ya bukannya gimana-gimana kalau ngerjain sesuatu yang paling enak ya memang ada ceritanya gitu. Makanya web series, short film gitu yang kita sering dapat project kayak gitu ya, emang karena itu project yang kita sebagai filmmakers paling nyaman gitu ngerjain. Even kalau kerja sama brand buat ngerjain brand konten ya, itu yang paling nyaman gitu buat jadi cerita. Expertise kita gitu kali ya, buat ngerjain sesuatu yang base-nya tuh storytelling gitu. Ya entah film, entah series, entah documentary gitu. Oke. Aris? Ada target apa Aris? Aris kalau nggak salah punya target ini sih 100.000 followers ya. Iya. Wih, 100.000 followers. 17.000 followers lagi ya? Sekarang Iya, bentar lagi, nggak lama lah. Di 2023 pasti tercapai. Itu siapa yang ngomong ya? Ya kan, ya kalau sosial media sih, ya itu salah satunya ya. Kalau dari segi angka terutama IG tuh emang, ya meskipun kayaknya nggak tahu ya tercapai agak, tapi awalnya 100.000 dan kayak di awal masuk tuh aku kan sempat ada omongan bahwa pengen nge-push banget konten-konten yang jenisnya video formatnya, dan sejauh ini ya udah cukup banyak variasinya. Dan salah satu ini ya. Ya ini, dan potongan-potongan TikTok itu yang Amanda ngomong sama Ismail Basket gue itu
Pakai bobo Jason nih. Quotes-nya luar biasa ya. Ya itu, dan sejauh ini responnya cukup memuaskan dan bisa dibilang itu salah satu juga yang membuat sosial media Antelope cukup berkembang dengan sangat-sangat pesat dengan format-format yang video gitu dan ya, dan tahun depan sih ada lagi, tapi kita bicarakan pas rapat akhir tahun aja kan. Itu sih kalau bisa. Oke, ada closing statement gak Kak? Mungkin Yang mau disampaikan ke ini sih mungkin balik lagi nih soal prioritas, karena opportunity itu kan banyak, maksudnya ini dari segi studi Antelope ya, opportunity banyak tapi prioritas kita mau kemana gitu, karena sebenarnya nggak ada sesuatu yang nggak mungkin nggak bisa dikerjain, itu segala sesuatu tuh nggak ada gitu, pasti semuanya bisa dikerjain asal ya itu jadi prioritas kita dan kita mau mengusahakan ke situ gitu. Itu sih harapan kita di tahun depan gitu. Jadi semua mimpi yang kita punya itu diaminin aja dan dilakukan dengan sebaik mungkin, karena itu bisa lah terwujud di 2023. Amin. Kak Jason ada juga katanya kan tempat Anjir. indah. Kalau gue tuh malah ini ya, kayak entah kenapa dari dulu di kepala gue tuh prinsipnya kayak fake it until you make it gitu. Jadi kayak contohnya misalnya dulu ngerjain web series atau short film branded content gitu pendek, tapi kita udah nge-treat itu kayak seolah-olah kayak itu secara promosi ya, maksudnya kayak secara packaging tuh seolah-olah itu kayak feature film yang beneran dirilis masif gitu loh. Cuman akhirnya ternyata di tahun 2021 2022 itu kayak yang tadinya cuma ada di imajinasi kita akhirnya jadi real nih, maksudnya jadi beneran kejadian. Akhirnya kita bisa mengerjakan itu gitu, yang selama ini cuma ada di kepala kita pengen ngerjain film, kita pengen ngerjain series, tapi gimana caranya ya, kayak nggak tahu gitu. Tapi pelan-pelan gitulah, itu kayak impian udah dari 2000 berapa mungkin sebelum studi Antelope. Ya pas studi Antelope baru berdiri kan itu impiannya gitu, dan akhirnya jadi kenyataan gitu. Tapi ya belum selesai gitu. Ini kan kayak justru walaupun tadi mikirnya ini target gua, terus pas target itu tercapai, ya bagi gua itu kayak belum selesai, tapi kayak itu baru mulai kan. Jadi harapannya ya itu tadi sih, kayak membuka jalan buat karya-karya berikutnya supaya kita bisa bekerja lebih banyak lagi dengan para filmmakers lain dan para aktors yang sangat banyak dan berbakat di luar sana sebenarnya. Intinya terus bikin dan berbagi ke sebanyak orang gitu. Oh iya. Livia juga punya katanya closing Ayo statement. coba kasih satu quote sebagai penutup. Apa? Buat dipotong di TikTok loh, ini buat dipotong di TikTok. Apa yang ingin Pressure guys, belum kepikiran. OMG. Apa ini quotes? Nah, itu dia quotes-nya. Tadi tuh OMG. boleh gara-gara tadi. Enggak, gue mau ganti cuan. 2023 itu motonya itu ya. Cuan. Oke, terima kasih banyak buat yang udah mendengarkan podcast internal ini. Bentar ya, satu Kenapa? lagi ya. Ada Mungkin yang- kalau sebelum ini kan yang udah nonton podcastnya sampai saat detik ini nih, sampai terakhir udah nonton ya, kita terima kasih banget sudah Oke. nonton podcast Thank Studio you. Antelope. Thank you. Bukan cuma podcast ini aja, podcast yang lain tuh bikin dan berbagi yang ketemu sama. Kita juga mau terima kasih buat sama orang-orang yang udah mau diundang datang ke bikin dan berbagi di podcast ini. Kok udah kayak keperpisahan ya? Kan selama Tapi kan akhir tahun tahun ya. 2022 ya. Iya, Soalnya benar. banyak banget orang-orang keren kan yang Iya, banyak datang. banget orang-orang keren yang mau datang ke sini. Kita terima kasih banget, dan pastinya terima kasih juga buat yang udah follow dan subscribe, ngikutin semua karya-karya kita lah di konten-konten kita gitu. Jangan unfollow. Tolong ajak-ajak teman orang-orang yang lain buat 2023 lebih follow. banyak konten menarik. Betul. Yeay. Selamat tahun baru 2022. Selamat tahun baru 2023. Happy New Year. Happy Semoga New Year. goals-goalsnya bisa tercapai di 2023. Oke, see Bye. you. Thank you.